Halo nak, Halo, lagi ngapain? habis lihat bebek sama Reisha. Oh iya? Reisha Mana Resianya? lagi jalan-jalan. Lagi di mana kita sekarang? Lagi di Slush. Apa sih Slosh, Slush Slosh artinya? Benrad. Kerajaan ya? Slosh itu ya kerajaan. Kerajaan Lokasinya di Düsseldorf. di Düsseldorf. Hari ini kita mau sharing-sharing tentang apa? Tentang keuntungan jadi orang tua di Jerman. Karena yang kita rasain banyak banget keuntungannya. Ya. Iya. Dapat uang berapa tidak? Berapa ya? Ya lumayan lah Lumayan lah. buat Bisa, nambah-nambahin. bisa beli beras. Yaudah yuk, kita Yaudah, yuk. sharing yuk. Iya, Reisha Gimana? ikut yuk. Gimana? Flowers grow through the cracks in the pavement. Fresh kicks and my favorite jeans. Stepping out, living loud and free. Walk around like a brand new melody. Hear me when I'm singing that. Oh, 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 oh. And it keeps getting better. It only gets better. Oh, 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 oh. And it keeps getting better. It only gets better. Oke, sekarang kita duduk bertiga. Nggak kelihatan ya satu lagi. Ini dia nih. Lagi geng di dalam. Geng tuh nenek nih. Opening dulu dong. Opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Zigza Azrian. Sama aku Indonesia. And My name is Reza Azrian. Bang Nenen. Tadi lagi anteng. Ya udah, jadi hari ini kita mau share tentang apa nih? Tentang keuntungan menjadi punya anak di Jerman. Apa? Keuntungan jadi orang Keuntungan. tua di Jerman. Oke, keuntungan menjadi orang tua di Jerman. Iya, Karena tapi benefit ini nggak hanya didapatkan oleh si anak, tapi juga oleh orang tua ya. ini sesuai dengan pengalaman kita aja. Kita nggak bahas keseluruhan. Dan Karena- kita nggak bahas terlalu detail ya, karena nanti Iya. kita bisa bahas lagi lebih detail lagi di video selanjutnya. Iya. Karena kan pengalaman kita baru sampai Reisha umur sekarang kan 2 bulan. 2 bulan. Mungkin kalau misalnya nanti anaknya udah SD, udah SMP itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi keuntungan. Jadi kita belum cukup kompeten lah untuk ngobrol tentang itu ya. Jadi tungguin video ini tayang lagi sampai 15 tahun kemudian. Reisha udah SMP. Yaudah langsung aja yuk. Poin pertama, Oke. Apa poin pertama? Keuntungannya- Keuntungannya. asuransinya. Oh, asuransi ya. Asuransi Oke. ibu dan anak. Jadi di Jerman tuh wajib kan ya mas punya asuransi. Jadi buat setiap yang kerja di Jerman itu ada namanya Pflicht Krankenversicherung gitu. Jadi kayak asuransi wajib yang harus dimiliki oleh mereka yang bekerja kayak gitu. Nah, asuransi wajib ini dia udah dipotong langsung dari gaji kita gitu. Jadi kalau di Indonesia itu kayak apa ya? BPJS ya? Bukan. Iya, sama daftar. Beda ya? Oh, dapat sendiri. Jadi kayak dari gaji kita tuh udah otomatis langsung dipotong untuk asuransi, dan itu harus semua warga negara Jerman, semua yang kerja di Jerman, semua wajib memiliki asuransi ini. Nah, nanti setelah kalian kerja dan kalian menikah, mau menikahnya di Jerman, mau menikahnya sama orang Jerman, mau menikah sama orang Indonesia, atau menikahnya di Indonesia kemudian pindah ke Jerman, istri kalian berhak mendapatkan asuransi keluarga, family versicherung namanya, Termasuk anak. masuk anak nanti gitu loh. Jadi bayarnya tetap sama dengan sejumlah yang sama di saat kalian bayar versicherung tadi. Nanti pas istrinya datang, istrinya langsung di cover juga full kayak gitu. Termasuk juga nanti pas punya anak, lahir anak juga di cover full segala macam kebutuhan, mulai dari lahiran, kemudian check up, ya kan. Terus apa lagi? Sampai Reisha udah lahir juga. Semua sampai titik bengeknya semuanya di cover. Iya, dan kalau misalnya di Indonesia misalnya nggak di cover asuransi gitu kan suka gitu, ngerti nggak sih, ribet gitu. Dia punya BPJS, tapi misalnya dia harus operasi nih, hamil, terus ribet gitu ngurusinnya. Harus Atau- ngurusin kan, harus submit gitu, Rechnung apa namanya, bonnya gitu ya. pokoknya ribet lah. Oke, kalau di Menurut Jerman, aku sih simple di sini. kalau di sini ya bayar asuransinya juga langsung dipotong dari gaji. Kemudian kalian pergi ke rumah sakit, check up, apapun itu, bahkan cek gigi sekalipun, kalian nggak akan ngeliat berapa jumlah tagihannya. Pokoknya dokter selalu bilang, kamu nggak akan lihat tagihannya berapa. Aku berkali-kali nanya, dok berapa semuanya? Kamu nggak akan lihat tagihannya, pokoknya kamu sudah di cover full. Jadi nggak ada rekening, nggak ada bon yang tiba-tiba masuk ke rumah. Gitu. Dan mereka bener-bener ngelakuin apa sih tindakan medis yang
the best gitu. sangat profesional. Dia nggak ngelihat kita pakai asuransi apa. Nggak lihat dari jenis asuransi apa. Pokoknya di sini di Jerman hanya ada 2 jenis asuransi, satu asuransi pemerintah yang atau yang Pflicht tadi itu, kayak KKH, AOK, TK dan lain-lain. Ada juga satunya lagi yang swasta. Nah kalau yang swasta dia biasanya ada beberapa yang nggak di cover gitu. Bahkan ada beberapa tempat berobat atau rumah sakit di Jerman nggak mau nerima kalau kalian nggak punya asuransi karena biaya pengobatan di Jerman itu sangat mahal. Gitu. Udah langsung lanjut ke yang kedua. Ini masalah tentang uang-uangan yang sangat amat menguntungkan. Jadi kalau kalian punya anak, jadi kalian nanti dapat uang. Tuh. Jadi beda kalau di Indonesia ya kalian. Ya kan memang ada istilahnya banyak anak banyak rezeki. Tapi faktanya kan kita tahu sendiri kan. Di sini beneran kejadian. Banyak anak banyak rezeki. Karena pemerintah Jerman memang nge-push masyarakatnya untuk bereproduksi, untuk berkeluarga, punya anak. Karena rata-rata di sini mereka banyak yang kayak zusammenleben, maksudnya juga kayak partner hidup doang, nggak mau nikah gitu ya. Beda ya ajaran kehidupan kita ya. Mereka banyak ingin punya partner pacar doang sampai mati tapi nggak mau nikah dan nggak mau punya anak karena nggak mau ngeganggu karir mereka. Jadi kalau di sini ada yang ingin punya anak atau merencanakan atau punya anak deh, mau beranaknya di Indo sekalipun dibawa ke sini, itu anaknya bakal dapat duit termasuk orang tuanya. Gitu. Apa-apa aja duitnya. Kayak gini, kalau kalian sendiri nih, ladies atau single belum nikah, kalian dapat gaji, potongan gajinya itu kalau nggak salah sekitar pajaknya itu sekitar 46%, sorry kalau aku salah ya, 46% dari gaji kotor kalian dipotong untuk pajak. Jadi kalau misalkan gaji kalian 3.500, jadi kira-kira kalian cuma dapat 2.100 kayak gitu. Kemudian kalau kalian nikah, pajak kalian itu dari pajak level 1 berubah menjadi pajak level 3 dan 4. Nanti aku kasih keterangan yang benernya berapa. Pajak level 3 dan pajak level 4. Pajak level 3-nya itu kamu, pajak level 4-nya adalah istri kamu. Kayak gitu. Dan jumlah pajak kalian akan dikurangi gitu. Jadi pajak level 1 itu yang paling tinggi jumlah potongannya. Kalau udah 3 itu akan berkurang. Gaji kalian akan bertambah sekitar 300 euroan. Jadi kalau misalkan gaji kalian 2.100, karena nikah gaji kalian menjadi 2.400 euro gitu. Gaji bersih ya setelah pajak ya. Jadi 2.400 euro. Kemudian kalau kalian punya anak nih, nanti ada lagi macam-macam uang-uang yang kalian dapat. Ada namanya pertama Elterngeld, yang kedua Kindergeld gitu. Dan ada lagi macam-macam lagi sampai Mutterschaftgeld. Ada lagi namanya lagi satunya Schwangerschaftgeld. Ya, geld itu artinya uang. Schwangerschaftgeld itu uang hamil. Jadi kalian hamil aja dapat duit gitu. Kalian hamil dikasih duit. Kalian punya anak dikasih duit. Duitnya tuh ada beda. Ada duit satu untuk anak dan satu duitnya untuk orang tua. Nah, padahal check up gratis ya. Padahal check up gratis. Yang nggak gratis maksudnya udah di cover asuransi ya gitu. Nah, sekarang aku mau jelasin dikit nih macam ya geld tadi itu. Pertama ada namanya Elterngeld dan Kindergeld. Jadi setiap anak yang lahir atau tinggal di Jerman mereka berhak mendapatkan Kindergeld sampai dengan umur 18 tahun ya. 18 tahun. Bayangin, per anak itu berhak mendapatkan Kindergeld sampai dengan umur 18 tahun sebesar 204 euro kalau nggak salah. Kalian kalikan aja dengan 16.000 rupiah, 204 euro tiap bulannya sampai dia berumur 18 tahun. Gitu. Nanti anak kedua nambah lagi, dapat lagi 204 euro. Udah berapa tuh kalau punya dua anak? Dapat 408 ya. 204 tadi kan, jadi 408 euro. Anak ketiga dapat lagi 204 euro gitu. Sampai dengan anak kelima. Jadi yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu dapatnya sama 204. Nanti pas anak keempat dan kelima baru sedikit berkurang. Kalau nggak salah berkurang jadi 108. Kemudian yang kelima jadi berkurang jadi 105 euro gitu. Jadi maksimal kalau pengen untung tuh ya 5 anak gitu. 204 ya. Itu 5 anak tuh udah kebayar kayak tuh apartemen rumah ya. Iya. Gitu. Nah, itu baru Kindergeld, itu baru uang anak. Ada lagi namanya Elterngeld atau uang orang tua. Elterngeld ini dibagi menjadi 2 model. Kayak gini loh. Jadi kalian kalau kerja di Jerman itu berhak, misalkan kalian punya anak, kalian berhak untuk mengajukan cuti orang tua atau istilahnya Elternzeit.
Kalian mengajukan itu ke perusahaan atau ke kantor di mana kalian bekerja, dan secara hukum kantor tersebut tidak boleh menolak request permintaan kalian, nggak boleh menolak dan tidak boleh memecat kalian sepanjang kalian sedang melakukan elternship. Elternship itu cuti orang tua, waktu orang tua gitu ya. Dan cuti orang tua ini bisa sampai dengan 14 bulan. Jadi ada 3 pilihan, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Dan ini bisa dipecah. Dan ini bisa dipecah gitu loh. Jadi kalau pengen ngambil semuanya dalam langsung selesai habis, itu totalnya 14 bulan kayak gitu. Nah, aku bakal jelasin nih. Kalau misalkan kalian 2 tahun, berarti uang yang kalian terima selama 14 bulan dipecah menjadi 2 tahun. Kalau kalian ngambil 3 tahun, uang yang kalian dapatkan selama 14 bulan tadi akan dipecah menjadi 3 tahun. Jadi kan kalau kalian ngambil panjang, kalian bisa libur panjang, tapi duitnya juga dikit ya bulannya gitu. Nah, kemudian jadi aku cerita nih yang elternship biasa 14 bulan tadi. Jadi itu peraturannya, dalam satu keluarga itu baik 2 orang tua tersebut maksimal hanya boleh ngambil 12 bulan gitu. Jadi kalau misalkan ada 14 bulan, aku mau ngambil cuti elternship selama maksimal hanya boleh 12 bulan, dan 2 bulannya lagi itu adalah jatahnya Misty gitu. Jatah salah satu orang tua itu sebesar 300 berapa ya? Aku lupa, 308 euro kalau nggak salah. 308. Jadi gini. Kalau misalkan aku ngambil elternship selama 12 bulan, Misty ngambil 2 bulannya. Selama 12 bulan, aku bakal dapat uang tunjangan dari kantor sosial di Jerman sebesar 64% dari gaji bersihku selama 1 tahun ke belakang. Jadi kalau misalkan gajiku 2.000 euro ya sebulan, selama 1 tahun di total berapa gajiku bersih selama 1 tahun, kemudian aku bakal dapat 64% dari 2.000 euro, berarti sekitar 1.400 euro lah, 1.400 euro tiap bulan. Gak kerja, gak kemana-mana, aku bakal dapat selama 1 tahun 1.400 euro. Kemudian di 2 bulan terakhir dari 2 bulan terakhir 14 bulan tadi, Misty bakal dapat uang tunjangan sebesar 304 euro per bulannya. Nah, jadi antara aku yang libur kerja atau aku kerja, Misty dapat uang. Jadi kalau misalkan aku nggak ngambil elternship sama sekali selama 14 bulan, Misty bakal dapat 304 euro selama 14 bulan. Gitu. Nah, dia nggak kerja gitu. Jadi kan aku kerja, uangku pasti lebih besar dong dapatnya kan, bisa dapat 2.000 ke atas gitu kan. Kemudian dapat plus 304 euro lagi dari Misty. Misalkan tadi gaji berapa? Udah aku hitung tadi, dari 2.100 tambah anak, dari 2.300 tambah 300 lagi jadi 2.600 gitu. Total jadi totalnya 2.600 kalau aku kerja. Gitu. Ada lagi namanya Schwangerschaftsgeld, tadi aku sempat bilang, itu uang untuk mereka yang hamil kayak gitu. Nah, tapi ini agak sedikit strict kalau yang ini peraturannya. Jadi kayak ada batas maksimal, kamu hanya orang yang berhak mendapatkan batas maksimal gaji bersih, kalian bisa mendapatkan Schwangerschaftsgeld. Waktu itu kita apply ya kan, tapi ternyata gaji kita itu hanya 20 atau 30 euro lebih besar dari batas maksimal, jadi kita nggak dapet duit ya. Padahal kalau kita gajinya 30 euro lebih kecil aja, kita dapat uang waktu itu. Gitu. Itu namanya Schwangerschaftsgeld. Jadi banyaklah keuntungan kalau masalah duit-duitan punya anak di Jerman. Iya, untungnya. Oke. Terus masih ada lagi? Kita mau pindah tempat lain nggak? Pindah yuk, udah gelap. Udah mulai gelap nih. Atau masih terang nggak tuh di kameranya? Udah mau jam 10. 10 malam. Udah mau jam 10 malam. Anak bayi dibawa sampai rumah jam berapa kita ini? Yuk kita pindah. Selanjutnya kita sekarang lagi ada di stasiun kereta, nungguin keretanya datang 20 menitan lagi. Risha udah bangun. Poin selanjutnya adalah Hebame, bahasa Indonesianya bidan. Jadi bidan ini ngasih servis untuk mereka yang hamil, baik sebelum melahirkan sampai anaknya udah lahir. Jadi bidan ini datang ke rumah kalian. Kalau sebelum lahir, bidannya itu datang buat
ngajarin cara lahiran, persiapan apa ya, gerakan-gerakan olahraganya. Gerakan senam-senamnya, terus nanti pas lahiran atur nafasnya harus kayak gimana. Seperti apa, dijelaskan juga tentang lahiran tuh prosesnya seperti apa. Iya, terus nanti pas ngelahirin dia juga bisa nemenin. Bahkan pas lagi lahirin ya, Iya, bisa temenin nemenin. juga. Terus nanti pas udah lahiran dia datang ke rumah kita lagi buat ngajarin cara mandiin bayinya gimana, Pokoknya intinya cara ngurus bayi lah, cara ngurus bayi. ganti popok, mandiin. Itu manfaatnya banyak banget sih buat kita orang tua baru dan tinggal di negara orang yang gak ada keluarga. Iya betul banget. Dan Dan bisa ngajarin. si bidan ini kalau setelah melahirkan dia lebih intensif lagi datangnya dibandingkan sebelum. Kalau belum melahirkan biasanya kayak seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Tapi kalau misalkan setelah melahirkan, bidannya itu lebih frequent lagi ke rumah. Dia ke rumah loh, bukan kita nyamper ke tempat mereka. Dia kontrol, datang ke rumah. Nggak diongkosin, mereka datang sendiri karena semua udah di cover sama yang asuransi tadi itu kita cerita gitu. Dia ngontrol mulai dari berat badan bayinya, tinggi bayinya, kemudian dicek kesehatannya, matanya, kakinya, tangannya, kayak gitu. Dikontrol setiap 2-3 hari sekali gitu. Jadi setiap 2 hari, tiap 3 hari dia datang ke rumah. Nanti kalau udah umur bayinya sekitar sebulan lebih ya, Iya. dia jadi cuma 1 kali seminggu kayak gitu. Kalau kondisinya bayinya Baik-baik sehat, aja. baik-baik aja. Dikontrol sama dia berat badannya nambah berapa. Nanti soalnya kan harus, kalau misalkan bayinya malah drop berat badannya, kan dia harus tahu penanganan medisnya seperti apa gitu loh. Jadi setiap hari itu kecil kemungkinan kita melakukan kesalahan. Bahkan kalau kita melakukan kesalahan atau ada sesuatu yang terjadi dengan bayinya, dia juga bilang nanti telepon aja kalau ada Iya, apa-apa. kalau ada apa-apa telepon Aku siap datang. Kasih tahu aku. Pokoknya itu enak banget deh. Dan cara cari si hebamanya itu lewat internet ya, Mas. Internet banyak, ada yang bahasa Jerman, yang bisa ngomong bahasa Jerman dan bisa ngomong bahasa Inggris. Ada biodatanya gitu. Ada biodatanya. Dia kemampuannya apa aja. Dia udah lulus, udah dapat lisensi apa aja. Bahkan kemarin kebetulan kita bidannya bisa ngomong bahasa Inggris dan orang Muslim. Iya, dan orang Muslim. Sumpah itu beruntung banget. Terus itu semua di cover sama asuransi. Asuransi dari si ibu gitu. Tapi asuransi wajib. Kalau Asuransi swasta, wajib. Kalau swasta nggak di cover. Kalau nggak salah nggak di cover. beda Dan deh. apalagi? Kita udah Kita mau datang keretanya. Udah mau datang keretanya. Ya, Iya. kita sambung lagi mungkin di kereta atau di rumah. Oke? Dadah. Jadi kita kemalaman guys, udah jam 10 malam ternyata. Takut keretanya nggak ada buat pulang. Jadi kita lanjut di rumah Sherry. We bump up the low end. We on paradise. The cool kids are going away, The cool kids are going away, The cool kids are going away. Nah, setelah kalian lahiran, kalian bakal dapet keuntungan lagi nih. Kalian bakal dapet produk-produk gratisan dari rumah sakit. Hadiah ya. Hadiah-hadiah gratisan dari rumah sakit, dari supermarket. Terus dari asuransi juga dapet. Ini nih contohnya, salah satunya, beberapa nih yang belum aku bukain, yang udah aku bukain banyak. Jadi dalamnya juga macem-macem. Rata-rata sih mereka pada ngasih lotion bayi, terus sabun bayi. Selebihnya apa ya? Selebihnya kayak ada gendongan bayi juga dapat. Handuk, terus tas bayi juga aku dapat. Pokoknya banyak banget deh. Nih. Oke, di samping itu punya anak di Jerman itu banyak banget keuntungannya, terutama buat kita yang Auslander ya, atau nama bahasa Indonesia itu imigran kayak gitu. Karena setiap istri yang visanya ikut suami, kalau mereka nggak punya sertifikat bahasa, mereka diwajibkan untuk mengikuti integration class atau integration course gitu. Jadi itu kayak kursus di mana mesti harus mengikuti pelajaran-pelajaran basic kehidupan di Jerman, mulai dari kultur, budaya, bahasa, dan itu hukumnya wajib kalau mesti ingin memperpanjang lagi visanya di tahun kemudian, karena nanti pas mesti perpanjang visa akan ditanya lagi mana hasil dari kursusnya gitu, karena diwajibkan gitu.
Nah, kalau kamu punya anak, kalau kamu baru punya, maksudnya bukan punya anak, kalau kamu baru melahirkan, gitu kan, baru punya anak, melahirkan, otomatis kan anak itu butuh ASI dan butuh dampingan minimal 2 tahun lah kayak gitu. Nah, dengan adanya punya anak, kalian bisa menunda atau mempostpone integration course sampai dengan 2 tahun. Bahkan ada, kalau nggak salah bisa sampai 3 tahun juga gitu. Karena kan nggak mungkin anaknya ditinggal. Misalkan bapaknya harus kantor, ibunya kalau ke integration class siapa yang bakal nyusuin anaknya gitu kan. Jadi aku udah email juga memastikan ke Auslan Bohordo bisa nggak dimundurin 2 tahun. Mereka jawab iya bisa kok, course-nya dimundur 2 tahun mendatang setelah Misdi selesai menyusui. Iya, Itu karena salah satu kemarin pengalaman kita bermasalah juga ya Mas, ya mikir kan, aduh gimana nih nyusuin bayi, terus aku harus pulang ke Indonesia, ngelanjutin kuliah, terus gimana nanti si kelas integration kelasnya? Iya, nggak bisa ditinggal, Nggak bisa kayak gitu ditinggal. kan. Oh ternyata pas kita nanya ke si Hebame itu yang ngasih tahu kita ya Mas ya, kita nanya ke dia, terus kata dia, oh itu bisa kok, katanya ditunda sampai 2 tahun. Akhirnya kita pastiin lagi dengan email ke kantor imigrasi kayak gitu. Dan yang terakhir, nih yang biasanya selalu menjadi persoalan bagi setiap orang tua. Kalian pasti tahulah biaya pendidikan di Indonesia, di Amerika, di negara-negara tuh banyak, bisa dikatakan mahal ya biaya pendidikan itu. Dan pendidikan itu adalah hal yang sangat primary, sangat pokok, yang sangat wajib kita berikan kepada anak kita. Nah, kalau kita punya anak, gimana dong biaya pendidikan mereka? Nggak usah khawatir, hidup di Jerman biaya pendidikannya sangat murah. Seperti contoh, aku kemarin S2 ya, master degree, per semesternya itu hanya 300 euro. Bahkan ada juga namanya bantuan pemerintah, namanya BAföG. Aku kurang begitu mendalami tentang ini, tapi setauku BAföG itu kayak dana bantuan pemerintah yang bisa diberikan kepada seseorang yang mau sekolah atau mau kuliah hingga batasan tertentu atau sampai mereka lulus. Kemudian nanti setelah mereka lulus, pas mereka udah mulai bekerja, mereka bisa mengembalikan bantuan dana ini sedikit demi sedikit, kayak dicicil, dikembalikan pemerintah. Jadi selama mereka sekolah sampai mereka kuliah, itu mereka nggak perlu keluar uang, tapi nanti dicicil setelah kerja, dibalikin uangnya gitu. Ya, mungkin kita akan ngejelasin tentang masalah pendidikan anaknya secara lebih lanjut berapa tahun kemudian. Setelah Reisha sekolah dan kita Tapi tahu. kita juga bisa sharing sih selanjutnya pas Reisha udah mulai masuk TK, udah mau masuk SD kayak gitu. Dan sistem pendidikan di Jerman. Oke. Mungkin itu aja sharing-sharing dari kita mengenai keuntungan atau benefitnya punya anak dan hidup di Jerman. Sekian dulu dari aku dan Misdi dan juga dari Reisha di belakang. Katanya. Oke, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Amin. Jangan lupa komen, subscribe, dan share videonya. Mudah-mudahan berhasil. Oke, Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lainnya. Oke? Jangan lupa di-share. Dadah.